Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali hadir dalam majelis ilmu dalam kajian tazkiyatun nufus ya. Bagaimana upaya untuk mensucikan dan membersihkan hati kita dari noda kotoran dosa dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Yang mudah-mudahan dengan kajian ini Allah mengaruniakan ilmu yang bermanfaat sehingga hati kita menjadi hati yang bersih, yang suci ya, yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk dalam bab tentang manzilatul ikhlas ya. Tentang kedudukan ikhlas ya dan tingkatan-tingkatannya ya. Wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala al-musannif rahimahullah. Di sini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin beliau mengatakan wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan termasuk tingkatan ya di dalam makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul ikhlas ya. Itu tercakup di dalamnya makna ikhlas ya. Jadi ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in kami meminta pertolongan. Nah, salah satu cakupan di dalam makna ayat ini adalah cakupan ikhlas ya. Jadi tidak mungkin orang akan menyembah Allah dan meminta pertolongan kepada Allah kalau tidak ada ikhlas ya. Tidak ada pemurnian akidah ya. Tidak ada pemurnian tauhid dan niat ya di dalam hatinya. Karena ibadah tidaklah sah tanpa ikhlas ya. Demikian juga orang meminta pertolongan kepada Allah akan sia-sia kalau tanpa ikhlas ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka menyembah Allah ya, dengan ikhlas ya. Memurnikan agama ya. Jadi ikhlas ini sebagai syarat ya diterimanya ibadah dan juga diterimanya permintaan kita ketika kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin ya. Katakan wahai Muhammad ya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi karena Allah ya, rabbil alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi memang totalitas kehidupan kita, hidup mati kita, ibadah kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu ya. Jadi tidak menduakan Allah ya, tidak menyekutukan Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang termasuk orang-orang pertama yang muslim ya. Ya. Bahkan tujuan Allah menciptakan kehidupan dan kematian ini supaya kita mengikhlaskan amal ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah lah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan supaya menguji kalian. Ayyukum, di manakah atau siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Apa yang dimaksud dengan yang paling bagus amalnya? Ai akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu orang yang paling ikhlas dan orang yang paling benar ya di dalam beramal. Qala ya Aba Ali ma akhlasuhu, ketika Imam Fudail bin Iyad ditanya apa yang dimaksud dengan mengikhlaskan amal, wa aswabuhu, dan melakukan amal dengan cara yang terbaik ya, dengan cara yang benar. Faqala, beliau menjawab, innal amala idza kana khalisan, sesungguhnya amal jika ia ikhlas, walam yakun sawaban, tetapi dia tidak benar. Jadi ikhlas tetapi tidak sesuai dengan syariah ya, ikhlas tetapi tidak sesuai dengan contoh Nabi, lam yuqbal, maka tidak diterima. Wa idza kana sawaban, dan jika amal itu benar, sudah sesuai dengan prosedur syariatnya ya, walam yakun khalisan, tetapi tidak ikhlas, lam yuqbal, juga tidak diterima. Jadi makanya amal itu diterima kalau ikhlas dan shawab ya, ikhlas dan juga cocok ya, sesuai dengan syariat ya. Kalau dia hanya sekedar ikhlas terus amalnya tidak sesuai, tidak cocok dengan syariat, juga tidak diterima. Demikian juga amalnya sudah benar, syarat rukunnya sudah benar, dia sholat sesuai dengan syarat rukunnya, tetapi kalau dia tidak ikhlas, juga tidak diterima. Makanya tadi makna dari ahsanu amala itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Jadi amal yang ikhlas dan juga amal yang benar ya. Ikhlas dan benar inilah menjadi syarat mutlak diterimanya suatu amal ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pengantar ya dari firman Allah tadi, bahwa di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi harus mengandung makna ikhlas ya. Ya, kita di dalam beribadah harus betul-betul mengikhlaskan niat ya, memurnikan niat ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia. Ini firman-firman Allah tadi ya. Nah, kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la yughillu alaihinna qalbu muslim, ikhlasul amali lillah wa munasahatu wulatil amri wa luzumu jama'atil muslimin. Ada 3 perkara ya. 3 perkara ini tidak bisa membelenggu hati seorang muslim ya. Apa itu? Yang pertama adalah ikhlas ya, mengikhlaskan amal karena Allah. Yang kedua menasihati penguasa, dan yang ketiga adalah bersama jamaah kaum muslimin ya, menjaga ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau 3 ini ada di dalam hati manusia, maka hatinya tidak ada ghil ya, tidak ada belenggu gitu. Kadang hati itu ada belenggu kan karena tidak ada ikhlas gitu ya. Orang udah capek-capek berkeringat ya, dia dapat uang disedekahkan, kemudian ketika sedekah itu sudah sampai ke tangan orang lain, ternyata orang lain tidak mau terima kasih. Itu terkadang kita kecewa gitu. Nah, kenapa kecewa? Karena kurang ikhlas itu. Itu belenggu sebenarnya. Coba kalau dia ikhlas ya, orang kalau udah ikhlas itu nggak ada belenggu dalam hatinya. Makanya tadi Nabi mengatakan ada 3 perkara yang kalau ini diamalkan maka tidak ada lagi belenggu dalam hati seorang muslim ya. Nomor 1 tadi ikhlas ya. Jadi ikhlas itu dalam rangka untuk mengurai belenggu penyakit hati manusia ya. Orang sombong itu kan karena kurang ikhlas juga. Orang riya ya karena ikhlas, kurang ikhlas ya. Orang merasa ujub ya, merasa paling
hebat, paling tinggi juga karena kurang ikhlas. Orang kecewa itu juga karena kurang apa? Ikhlas. Nah, kurang-kurang tadi itu namanya belenggu. Nah, belenggu ini cara menghilangkannya dengan cara apa? Ikhlas. Ikhlas itu kan memurnikan gitu ya. Kalau murni berarti kotorannya dibuangin semua itu. Kotoran-kotoran dalam hati, riya, sum'ah, pamer, takabur, ujub, dengki, macam-macam itu namanya ghil, ya. Belenggu. Nah, yang paling mujarab untuk menghilangkan berbagai macam belenggu hati adalah dengan ikhlas, ya. Dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau udah ikhlas ya, mau orang lain terima kasih, memuji atau tidak ya sama aja gitu. Dia melihatnya bukan manusia, tapi yang dilihatnya adalah karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata kuncinya ikhlas ini akan menghilangkan belenggu di dalam hati manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hakikat ikhlas ini, definisinya? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di sini musannif mengatakan, ya, Imam Ibnu Qayyim mengatakan berbagai macam definisi ikhlas. Yang pertama,